Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, bersyukurillah kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala masih di podcast Huru-Hara Akhir Zaman pakai misteri. Ya. Masih ditemani oleh dua narasumber yaitu Bro Ahmad dengan Ustadz Dede. Saya host Abu Fida atau Alfi akan menemani Anda 45 menit ke depan. Jangan kemana-mana. Ustadz Dede dan Ustadz Ahmad. Oh, kok pakai Ustadz ya? Bro aja. Apa? Bro ya. Ustadz memang Bro Ahmad gak pakai alas. nggak pakai alas. Gak pakai alas. Ya, Alas kaki. Alas kaki. Ya. Bagaimana, sehat? Masih semangat untuk menerangi tentang berhubungan dengan Huru-Hara Akhir Zaman? Insya Allah. Jadi kita berpikir begini Ustadz Dede ya. Kenapa kita berbicara tentang masalah Huru-Hara Akhir Zaman? Tujuannya bukan berarti kita ini ingin sok tahu, enggak. Karena bagaimanapun juga Rasulullah menceritakan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Karena ada satu kelompok yang tidak percaya kepada hadis ahad ya. Itu ada, sehingga tidak percaya tentang masalah Huru-Hara akhir zaman. Ya itu mah masalahnya Anda mau percaya itu gak jadi masalah kok. Itu kan? Kita hanya saling mengingatkan. Mengingatkan saja. Kalau misalnya terjadi, ya berarti Anda nggak mau diingatkan. Iya betul. Tapi kalau nggak terjadi ya nggak apa-apa lah. Gitu kan? Nggak jadi masalah kok gitu ya. Pasti bakal terjadi padahal itu. Ya padahal udah terjadi kan? Iya. Gitu. Ya, seperti sekarang ini. Terjadi. Wah, orang menyatakan Muhammad Qasim ini tukang ngibul, mimpinya begini. Anda mau percaya mau tidak terserah, itu mah urusan Anda, nggak ada paksaan kok. Ya, kalau misalnya itu dusta, ya dustanya ya Muhammad Qasimi sendiri kan begitu. Kalau yang enggak ya Anda tidak akan dibebani dustanya kok. Iya. Ya, jadi nggak usah saling menghujat, ya mencela. Diteliti gitu kan. dulu lah. Teliti aja dulu. Bijak gitu. Ya, saya mau tanya, kalau Muhammad Qasim itu bermimpi, apakah Anda nggak pernah bermimpi? Nah ini biasanya begitu. Orang lupa bahwa dia juga pernah dulu bermimpi. Ketika dia bermimpi, dia ingin didengar oleh orang lain. Iya. Nah, tapi ketika orang lain bermimpi, Anggap dusta gitu. itu pun dusta katanya. Nah, ini ya hal-hal ini harus kita pikirkan. Ini dengarkan sajalah. Dan Ustadz dia menerangkan tentang Huru-Hara Akhir Zaman ini berdasarkan kitab, berdasarkan al-hadis. Jadi sumbernya jelas, gitu kan? Nah, kita lanjutkan Ustadz Dede kemarin, bukan kemarin ya, podcast yang lalu lah ya. Iya. Bicara tentang masalah Khalifah. khalifahan, bicara tentang masalah Ahlul Bait ya. Iya, halo Bet. Nah, bahwa Al-Mahdi ini memang Ahlul Bait ya. Iya memang. Ya, bahkan Al-Hashimi itu tahu. Ya, karena saudara ya. Iya sama-sama Bani Hasyim. Kan? Sama-sama Bani Hasyim kan. Sama-sama Bani Hasyim. Itu. Nah, ada kelanjutannya nggak Ustaz Dede? Silakan. Ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Langsung saja berhubung sudah agak larut malam Pak ya. Iya, betul. Bapak jauhnya pulangnya jauh kan? Oh, jauh saya. Iya, saya juga lebih jauh. Melewati sungai. Kalau Bro Ahmad itu paling jauh itu. Paling Iya. jauh. Medan ya. Medan. Medan. Naik apa Bang? Naik odong-odong. Sajadah. Bukan ke Tangkuban Perahu. Oh, enggak. Baik. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abu Fida selaku host, pemandu acara Huru-Hara Akhir Zaman, dan juga Bro Ahmad yang saya hormati. Tak lupa kepada para pemirsa dimanapun berada, dan kepada kameramen kita ya, yang biasa lah, udah biasa.
Kakak Iya. pertama dia. Sun Gokong dong. Iya. Berarti Big Sutong ini. Enggak, Kak, saya teringat Oh gitu. Muhammad Qasim ini katanya rambutnya udah mulai tumbuh. Oh iya. Betul. Tiba-tiba ada orang mengklaim, tunggu rambut saya itu juga tumbuh loh. Ada yang begitu kan? Oh iya. Nah, tapi kenapa ini kameramen nggak ngomong-ngomong rambutnya tumbuh ya? Oh iya. Ya, itu kenapa ya? Ya. Nantilah diterangkan oleh Ustadz Dede ya. Baik. Kemarin kita membahas bahwasanya Al-Mahdi itu akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bumi ini dipenuhi dengan kejahatan dan kedoliman. Ya. Kemudian nanti beliau itu akan memenuhi bumi itu dengan kejujuran dan keadilan. Yakfu asari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yakfu akan berjalan, akan mengikuti Al-Mahdi asar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. La yukhti'u, tidak salah lagi. Nah, lahu padanya malakun, ada malaikat. Jadi ada Al-Mahdi itu dibantu oleh malaikat gitu. Yusaddiduhu, yang mana malaikat itu membantu Al-Mahdi min haitsu la yarahu, tetapi Al-Mahdi tidak melihat. Tidak melihat karena memang kalau Al-Mahdi melihat malaikat, ya jelas nanti bisa dipetunjuknya lewat malaikat dong. Oh iya. Sementara wahyu yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya mubasyirat. Betul. Gitu kan? Betul. Kalau seandainya yang disisakan oleh Allah itu malaikat Jibril misalnya, ya otomatis Al-Mahdi orang yang langsung diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diutusnya lewat malaikat Jibril. Pasti diberi petunjuk lewat malaikat Jibril, gitu kan? Pasti diisahnya pun lewat malaikat Jibril. Iya, betul. Tetapi ketika menyatakan di dalam hadis sahih bahwasanya yang disisakan dari wahyu adalah mubasyirat, berarti jelas Al-Mahdi walaupun bukan nabi, walaupun bukan rasul yang buat nabi, tapi langsung diutus oleh Allah. Lewat apa? Ya lewat wahyu yang disisakan, yaitu mubasyirat. Islahnya pun lewat mubasyirat. Diberi petunjuknya pun lewat mubasyirat. Karena itu yang disisakan dari wahyu. Gitu. Makanya walaupun malaikat itu membantunya, Al-Mahdi tidak melihat. Kalau misalnya melihat, batal dong hadis yang mubasyirat tadi. Tapi bisa aja begitu. Al-Mahdi diberi petunjuk lewat malaikat nanti. Iya, betul. Gitu kan? Bisa dipahami ya. Jadi Al-Mahdi tidak bisa melihat malaikat. Iya. Tidak seperti para nabi kan? Enggak. Bisa melihat. Oke. Kemudian yuhmilu al-kula, Al-Mahdi itu akan istilahnya apa ya, menguatkan, akan menanggung beban orang-orang yang kesusahan nantinya itu kan. Wayakwi, dan Al-Mahdi itu akan menguatkan ad-dhaifa, orang yang lemah. Orang yang lemah kan. Wayukri ad-dhaifa, Al-Mahdi itu akan memuliakan tamu. Wayu'inu ala nawaibil haq, Al-Mahdi itu akan menolong kepada bencana-bencana, kepada musibah atas dasar kebenaran. Gitu kan. Bukan kebatilan, bukan yang Al-Mahdi tolong itu bencana-bencana, musibah atas dasar kebenaran. Kemudian yaf'alu ma yaqulu, Al-Mahdi itu akan mengerjakan apa-apa yang diucapkannya. Nggak kayak kita kan ngomong doang. Oh iya. Ya, betul nggak? Ya. Kebanyakan dari kita itu, hei sedekah, hei zakat, dia sendiri nggak zakat. Kabura maktan indallahi ang taqulu. Iya. Malah tafalu. Jangan main judi, dia sendiri main judi. Judi. Jangan sabung ayam gitu kan. Itu. Gitu. Jadi dia sendiri kan. Betul, itu manusia. Itu kan. Ya. Wa yaqulu ma ya'lam, Al-Mahdi akan berbicara apa yang diketahui. Al-Mahdi itu akan membicarakan sesuatu yang dia ketahui, tetapi dia tidak akan berbicara atas apa yang tidak diketahui gitu. Yang nggak sembarangan dalam hal bicara pun kan. Nggak kayak kita mah so tahu. So tahu, ya betul. Kita so tahu kan. Yang gini dianggapnya gini, so tahu lah. Kalau kita itu so tahu. Apalagi di zaman sekarang itu. Iya betul. Ada orang kan, ada hadis Nabi tuh akan datang kepada umat manusia. Tahun-tahun penuh tipu daya kan. Di mana di tahun itu orang yang benar didustakan, yang dusta dibenarkan, yang amanah dianggap khianat, yang khianat dianggap amanah. Betul. Bahkan orang yang tidak tahu menahu urusan agama berbicara agama. Ya, itu betul. Itu namanya. Ya memang ini sudah terjadi sekarang. Ya. Itu apalagi kalau udah bicara di komentar-komentar itu, itu perasaan Sampai paling hebat saja. Memang kejam kita medsos, Pak. Oh. Kejam sampai ada bahasa setan alas. Iya, betul. Kan maha benar netizen dengan segala ocehannya gitu ya. Masya Allah. Gitu. Ya. Satu pertanyaan Ustadz Dedi. Gimana? Tadi Ustadz bilang
Al-Mahdi itu hanya akan mengatakan apa yang dia ketahui. Iya. Ini sejak kapan tepatnya? Ada nggak keterangannya? Apakah setelah dia menjadi pemimpin atau sejak dia diutus? Ya kalau diutus kan. Setelah Kalau diutus. belum diutus kan belum disebarkan apa yang diketahui kan. Nah itu. Tetapi memang Al-Mahdi orangnya apa namanya jujur kan. Ya memang apa ya namanya Ahlul Bait kan ya. Ahlul Bait kan ya. Walaupun ditimpa cobaan. Ya. Kenapa jujur? Saya katakan jujur. Karena Al-Mahdi itu Ahlul Bait Nabi. Orang yang lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Gitu kan. Oh, Iya, betul. Nah, itu cirinya seperti itu orangnya. Gitu jujur. kan. Ya. Dia tidak menampakkan jadi orang soleh. Dia tidak menampakkan, bahkan orang nggak tahu dia itu adalah Al-Mahdi. Gini Pak, di dalam hadis riwayat, di dalam kitab banyak akhir zaman lah ya, mengatakan gini, ya khurujul Mahdi wa huwa ibnu arba'ina sana. Al-Mahdi itu ketika muncul, ketika muncul ya, apa namanya, publik lah ya, muncul ke publik, tenar. Beliau itu berumur 40 tahun. 40 tahun. Ka'annahu rajulun min Bani Israil. Ketika muncul itu seperti lelaki orang Israel. Ya yang pakai Iya, nggak pakai jubah, nggak pakai imamah. Enggak, kadang-kadang pakai celana jeans gitu ya. Ya. Kalau pakai imamah misalnya, pakai selendang, pakai jubah, itu bukan seperti orang Israel itu. Oh, gitu. Seperti Wali Songo. Wali Songo. Iyalah. Gitu kan? Iya, iya. Yang berjanggutnya panjang gitu kan, menampakkan kesolehannya. Gitu nggak begitu ya, dia memang biasa gitu kan. Bahkan orang nggak tahu dia itu Al-Mahdi. Enggak istilahnya mencirikan apa namanya, menandakan seperti orang yang soleh lah. Enggak ya begitu. Karena Ahlul Bait Nabi ya seperti itu kan. Ketika muncul pun akan dicoba oleh Allah, diberi cobaan dalam pengusiran dan pengasingan. Itu jelas loh hadisnya. Iya. Jadi ketika Al-Mahdi muncul, ya itu pasti akan terjadi. Yang namanya pengusiran, yang namanya pengasingan, nggak langsung dibayar. Enggak ya. Nggak langsung dibayar. Orang ini kita ini ketika ada muncul sosok yang tinggi besar, pakai udang imamah yang merah kan, berjubah hitam, wah Al-Mahdi. Ya belum apa-apa udah teriak Al-Mahdi. Padahal Al-Mahdi itu kan ajlajab hati, aknal anti, aprokosanaya kan, gigi-giginya renggang, itu kan. Terus kemudian ketika muncul seperti orang Israel, itu kan nggak seperti orang Israel malah. Enggak, itu perasaan. Iya. Kita kan ngikuti dalil, Iya, Pak, ya. betul. Bukan ngikuti keinginan kita. Karena yang jelas, Al-Mahdi itu bukan lahir daripada satu golongan manapun. Nggak lahir dari firqoh ya. Bukan dari NU, bukan dari Muhammadiyah, bukan dari Persis, bukan dari madhab manapun. Karena kalau misalnya Al-Mahdi Al-Mahdi nanti akan muncul di orang NU, kata Muhammadiyah, di Muhammadiyah ada. Kalau dari NU, berarti itu temennya Ustaz Dede. Iya. Berarti nanti banyak dong Al-Mahdi. Jangan begitu ya. Justru kemunculan Al-Mahdi itu untuk menyatukan firqoh-firqoh tersebut. Gitu kok. Makanya tugas berat ya. Ya, berarti kalau sudah Al-Mahdi itu muncul, firqoh ini udah gak ada. Ya, nanti ketika sudah menjadi imam nanti. Justru kalau sebelum menjadi imam akan ditentang oleh firqoh-firqoh tersebut. Betul. Karena apa yang disampaikan oleh Al-Mahdi tidak sesuai dengan pendapat madhab mereka. Iya, betul. Jelas di dalam di dalam kitab-kitab ulama dulu kan sudah dijelaskan ketika Al-Mahdi muncul, orang yang paling memusuhi ya orang-orang yang bertaklid kepada madhab kan. Iya. Karena apa yang dibawa oleh Al-Mahdi itu tidak sesuai dengan pendapat madhab mereka. Iya betul kan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizbin itu merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Tiba-tiba Al-Mahdi muncul untuk menyatukan. Waduh. Kesannya gini, lo siapa? Iya. Gitu kan? Gitu. Ya. Ya, Ustadz Dede saja gak bakalan bisa. Enggak. Ya, meskipun penampilannya sudah jelas lah. Kalau Ustadz kayak begini kan nggak mungkin ya. Dari Hizbut Tahrir nggak mungkin ya. Nah, dari Persis nggak mungkin kan. Kebayang oleh antum kayak siapa? Saya dari apa ini? Nah, ini kalau udah begini kayak siapa? Nggak penting lah. Nggak penting kan. Nah, yang penting bertauhid. Iya. Nah, dan lurus menjalankan perintah agama. Allah tidak akan melihat fisikmu, Allah tidak akan melihat penampilanmu, yang Allah lihat hatimu. Gitu. Iya. Ya, saya juga ada Ustadz tuh, saya suka lihat di TikTok tuh. Ustadz tuh bagian dia seorang dosen kalau nggak salah. Dia mengatakan saya dari NU kok, gitu kan. Nah, saya disuruh untuk mengoreksi satu kelompok. Nah, kelompok ini nggak ada salahnya. Kenapa saya harus mencari kesalahan-kesalahan? Dihujat sama sana pengikutnya. Itulah ya. Nah, Al-Hajjaj kebayang lagi nih. Wah, Al-Mahdi lebih parah lagi nanti. Ya, gini, itu dari golongannya.
ketika dia menyatakan kebenaran dihujat oleh golongannya. Iya, iya. Itu kan, itu dari golongannya loh. Nah, kalau Al-Mahdi bukan dari golongannya, Iya, betul. terus menyatakan ini benar loh. Kira-kira hujatnya lebih serem nggak? Iya. Ya, Ya. itu. Ini untuk perbandingan nih Pak ya. Kalau menurut ulama Sunni kan jelas ya, banyak di dalam kitab-kitab ulama Sunni bahwa ketika Al-Mahdi muncul, yang paling banyak memusuhi adalah orang-orang yang bertaklid kepada madhab kan, ulama-ulama dunia yang bertaklid kepada madhab. Justru kalau menurut ulama Syiah nih, ini lebih parah. Apa yang dihadapkan kepada Al-Mahdi, kata ulama Syiah nih, lebih berat daripada apa yang dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Gitu kan? Nabi itu ketika dulu menghadap manusia, menyerukan agama tauhid, manusia itu memang tidak bertauhid kan? Ya. Menyembah berhala, Iya, betul. menyembah patung. Tapi Al-Mahdi ketika mengajak tauhid, orang itu berpegang kepada Quran dan hadis. Tapi justru dengan Quran dan hadis itulah menghujat Al-Mahdi. Lebih parah itu. Iya dah. Ya. Mau maju terus nih. Gimana Bang Ahmad? Ya, saya Ini jadi yang kebayang oleh saya. Kebayang nih. Orang-orang, saya akan menjadi pengikut Al-Mahdi. Bayangkan ditentang loh. Iya, betul. Anda mau ngikutin orang yang ditentang, dimusuhi. Bahkan tidak kemungkinan Anda akan nanti dikejar-kejar, Anda akan ditangkap. Iya. Terus sekarang mau ngikutin. Itu loh. Gitu kan? Iya. Karena tadi sudah katakan berat loh, gitu kan? Bener. Kalau Rasulullah dulu memang kondisinya jahiliyah. Iya. Ya, Jadi wajar lah kalau orang wajar. Karena nggak begitu aja. Kekejamannya luar biasa. Apalagi sekarang. Ini. Yang tidak wajar itu orang-orang sekarang yang dihujat kan, yang diajak tauhid kan orang-orang Islam juga. Maksudnya orang yang memegang Quran dan hadis, tetapi mereka justru dengan Quran dan hadis itu menghujat balik Al-Mahdi. Kan lebih parah kan? Iya. Lebih parah lah. Kalau orang dulu jahiliyah ya wajar lah menghujat karena tidak sesuai dengan ajaran mereka kan. Berarti sekarang ini lebih berat. Pantesan Rasulullah sampai mengatakan, aku rindu kepada saudaraku. Iya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, aku ini saudaramu, engkau sahabatku, saudaraku yang hidup di akhir zaman nanti. Iya. Mereka betul-betul berpegang kepada ajaranku, ya. Tapi Sampai gini Pak, berat itu. sampai menurut keyakinan pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, saking beratnya fitnah di zaman Al-Mahdi, saking beratnya cobaan yang dialami oleh Al-Mahdi, itu kan, sehingga Al-Mahdi itu khairun min Abi Bakrin, khairun min Umar, itu kan. Maka Al-Mahdi itu lebih bagus daripada Umar, lebih bagus daripada Abu Bakar Siddiq, gitu kan? Itu ada loh hadis sahih. Bahkan ketika Abu Bakar ditanya, "Kila ya Abu Bakrin khairun min Abi Bakrin wa Umar?" Kata Abu Bakar, bahkan Al-Mahdi itu lebih diutamakan ala ba'dil anbiya, sebagian para nabi. Karena memang yang dialami oleh Al-Mahdi itu berat. Iya. Cobaannya, ujiannya berat gitu. Di zaman Nabi Lut gak ada mazhab. Ya. Juga ada mazhab homoseksual. Sekarang mazhab homoseksual ada loh sekarang. Itu kan. Dulu tidak ada Hanafi, Hambali, Syafi'i nggak ada dulu. Di zaman Rasul nggak ada loh. Gitu kan? Di zaman Tabi'in ada nggak? Nggak ada kan? Ya. Karena itu lahir setelah itu kan. Tapi yang sekarang tantangannya luar biasa ini. Gimana Bang? Ada yang didapat? Iya. Saya mendengar tadi, bahkan Al-Mahdi itu menurut Syiah tadi ya, bahwa ujiannya lebih berat malah daripada apa yang dialami oleh baginda Muhammad SAW ya dulu. Maksudnya ketika menemukan tauhidnya gitu. Iya, ketika betul. Iya mengajarkan tauhid tersebut gitu. Rasulullah jelas kan dulu yang didakwahi orang-orang penyembah berhala kan, Abu Jahal dan kawan-kawan gitu. Sementara Al-Mahdi ini mendakwahi orang-orang yang merasa paling berilmu, paling beriman gitu. Iya, berpegang kepada Quran dan hadis kan. Iya, yang saya sejujurnya mendengar itu tadi lagi-lagi teringatnya ke Qasim ini. Gimana? Sedih saya itu. Ketika melihat gini, Qasim ini sudah menjadi rahasia umum. Coba Bang perhatikan wajahnya. Dimanapun itu selalu kayak penuh banyak beban.
Iya. Iya, Qasim itu. Perhatikan saja. Ditanya kenapa gitu. Ya dia sedih. Masa depan akan banyak pembantaian begini bla bla bla, dan umat Islam tidak mendengarkan yang aku nasihatkan tentang syirik ini bla bla bla. Selama mereka tidak mau menghindari itu, selama mereka masih anggap remeh, itu akan sulit. Karena harus dimulai dari syirik-syirik yang ini dulu, yang saya maksud ini, kata Muhammad Qasim itu. Nah, saya makin jadi sedih lagi. Kenapa coba? Ya saya teringat ke diri saya pribadi nih, yang sempat terlalu mengandalkan logika saya lah, saya pribadi ya. Iya. Katakanlah pernah menentang baik sadar ataupun tidak Muhammad Qasim begitu, dengan selalu meyakini dulu bahwa Qasim yang sekarang itu masih tertutup topeng dajjal gitu. Ya, pegang emas masih jadi debu gitu. Itu yang selama ini saya juga yakini gitu, berkat dari sebenarnya opini dari seseorang ini gitu. Nah, setelah saya menyadari buruknya pola pemikiran itu sangat menyusahkan Muhammad Qasim, bahkan itu mempersulit orang mau mendengarkan dia, maka saya berlepas diri dari orang tersebut gitu. Kasihan saya. Dan heran bagi saya kenapa orang-orang semacam ini itu tidak sadar, tidak tahu diri begitu. Apalagi setelah mendengar apa yang Abang sampaikan tadi itu, Ustadz Dewi sampaikan, tugasnya itu sangat berat loh. Berat. Kalau lah memang itu benar Muhammad Qasim ya gitu, yang dimaksud Al-Mahdi itu, kalau benar gitu, itu sudah sangat berat. Kenapa ditambah berat lagi dengan ketidakpatuhan kita? Gitu loh. Biasanya- Masih merasa lebih pintar begitu. Biasanya yang memberatkan itu orang yang suka ngedompleng. Nah, itu. Apa itu Itu ngedompleng? ngedompleng ini numpang tenar biasanya. Itu yang memberatkan itu. Itu bahasanya Iya. ngedompleng itu, Pak. Ngedompleng ketenaran. Saya baru tahu ngedompleng. Nah, itu. Ini banyak yang begitu. Iya, iya. Padahal dia tidak ada lah. Iya. Tidak kredibel sebetulnya. Itu kan. Nah, terus ini ditambah lagi orang-orang yang mengikutinya juga bodoh. Iya, Ya, terus mulutnya tuh nyinyir. Ya, kalau memang menjadi pengikut Al-Mahdi, udah aja fokus kepada perjuangan. betul. Begitu saja. Iya. Jadi jangan suka nyinyir ke orang lain begitu. Ya. Ya, begitu. Luar biasa sih. Sedikit lagi nih Pak nih. Ya, silakan. Ya. Jadi Al-Mahdi itu ayakulu maya'lam, akan berbicara apa yang dia ketahui. Jadi tidak kayak kita ya. Tidak Ya, sok ya. tahu Kemudian wa ya'lamu ma yasadu, Al-Mahdi mengetahui apa yang sudah ia saksikan. Yuslihuhullahu fi lailatin. Allah akan memperbaikinya di malam hari. Wah. Nah, hadis ini ada dua riwayat. Hmm. Dan mendatang sama daripada Sayyidina Ali, tetapi konteksnya beda. Di hadis yang lain disebutkan yuslihuhullahu fi lailatin. Tapi di hadis yang lain, di hadis yang satunya yuslihuhullahu fi lailatin wahidatin. Ada wahidatinnya. Wahidatin. Ya, tapi yang lebih banyak tidak memakai wahidatin. Ini menandakan bahwa Al-Mahdi itu memang di Islam itu bertahap. Yang fi lailatin berarti kan Al-Mahdi di Islam secara bertahap tuh di malam hari kan. Di malam hari, ya, ya. Fi lailatin wahidatin, nah itu di Islam secara sempurna. Waktunya. Ya, karena pembayatan pun kan dua kali nih. Nah. Ya. Untuk yang pertama, Al-Mahdi itu dibayat akan paksa, dibayat paksa kan? Karena memang dia itu nggak mau jadi terima Al-Mahdi kan? Ya, betul. Yang kedua memang merasa belum mampu kan? Belum mampu. Masih banyak kekurangan. Nah, tetapi untuk dibayat yang kedua kali oleh pemuda Irak, oleh pemuda Sam, itu kan beliau tidak dipaksakan. Nah, di situ sudah ada Islam secara sempurna, sudah siap artinya. Gitu. Berarti di sini kalau saya melihat begitu kan, bahwa sosok Al-Mahdi ini tadi di islahnya itu memang satu malam, full satu malam, atau memang Ada bermalam-malam? Ada dua, ada secara bertahap, ada Islam secara sempurna gitu. Karena hadisnya riwayatnya dua, ada memakai fi lailatin, ada fi lailatin wahidatin. Oke. Nah, yang fi lailatin itu secara bertahap. Betul bertahap. Yang fi Jadi nggak lailatin- satu malam, Yang tapi fi lailatin wahidatin baru itu secara sempurna. berarti memang keduanya nggak salah. Nggak salah. Bertahap, akhirnya kata orang Sunda mah digebrokeun. Nah, Sebenarnya digebrokeun. What Nggak the tahu. meaning is digebrok? saya itu Digebrokeun deh maksudnya disekaligus Oh, disempurnakan. disempurnakan semuanya. iya.
Itu Gitu. itu yang tadi memang saya juga mau nanya. Berarti apakah kita harus buang salah satu hadisnya? Enggak. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Dua-duanya Oh, dua-duanya benar. Kan Benar. namanya Isra itu kan kata Ibnu Katsir kan wa yaktubu alaihi, Allah akan menerima tobatnya. Berarti Ya. Al-Mari kan punya dosa tuh. Nah, iya. Terus wa yuwaffiqu, Allah akan memberi pertolongan. Ya. Wa yulhimu, Allah akan memberinya pengetahuan-pengetahuan. Itu kan secara bertahap tuh. Dan Allah akan memberinya kecerdasan. Kecerdasan. Nah, nanti ketika di bayat yang kedua kali tanpa dipaksa, beliau kan udah siap, berarti itu udah menunjukkan udah diislah secara Selesai. Jadi kalau saya melihat ke sana ketika pembeatan yang kedua oleh pemuda terbaik dari Irak dan Sam, ya. ya ini kan pasukan intinya Al-Mahdi itu. Ya, yang ahli perang-perang. Ya, hari perang-perang semua kan begitu kan? Ya berarti memang Al-Mahdi ini sudah memiliki, ibaratnya ada yang mengatakan begini, Al-Mahdi itu seperti bayi yang sudah dipersiapkan semuanya. Iya. Dia tinggal menduduk karena memang sudah sistemnya sudah dibentuk. Dia tinggal mimpin saja. Betul nggak itu? Maksudnya tinggal ini ya. Ya tinggal kalau bayi kan disiapkan semuanya, pokok Iya, peralatan semua. Dia mah tinggal didudukkan dan dia Di singgah sananya gitu. Kalau untuk kekuasaan memang iya, ada istilahnya riwayat seperti itu. Jadi akan ada yang memasarkan kekuasaan. Tapi kalau untuk perjalanan, Al-Mahdi itu sebenarnya berat. Beratnya apa? Semua ahlu bait, ya, yang 4 kan sudah tidak ada nih, tinggal satu Al-Mahdi. Nah, justru ketika muncul itu akan mengalami cobaan yang luar biasa. betul. Pengusiran dan pengasingan itu sudah berat. Ya, jadi semuanya juga kalau saya melihat tokoh-tokoh akhir zaman ini baik Al-Mahdi, Al-Hasimi, Iya. Bani Tamim itu akan menghadapi kondisi yang sangat berat semuanya. Iya, betul memang, Pak. Iya. Nah, jadi kalau kita ingin ikut bergabung dengan mereka menjadi pasukan mereka, ya siap-siap berat aja. Udah mampu belum? Iya. Nanti mau dong. Nah, antum udah mampu belum? Berat, Ustaz. Berat masalahnya. Ya makanya kita memperbaiki tauhid aja dah. Iya, jangan sampai nanti kita perang, ya, terus akhirnya dalam perang itu kita kuku lutus. Lebih berat lagi saya pikir. Tahu nggak kuku lutus antum? Apa itu? Tuh kan nggak ngerti kan? Nah, Kukul itu teh naon. what's the meaning is kuku lutus? What is the meaning is kukul? Nah, apa Pak Rudi? Kuku lutus itu ngedungal. Oh gitu. Ya, bahasa Sundanya kuku lutus. Nanti dalam perang ngedungal, wah seandainya tahu gini masih agak ikut, enakan main game aja di rumah. Iya. Ya makanya kan main dibahas. Yang sahid di perang akhir zaman yang ikut Al-Mahdi itu pahalanya sama dengan 10 orang yang sahid di perang Badar kan. Luar biasa perangnya itu. Luar biasa ini. Berarti dari sekarang yang harus kita persiapkan kalau ingin menjadi pasukan Al-Mahdi apa? Perbaiki tauhid kita. Iya benar tahu. Akidah juga, Ustaz. Iya, akidah itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya lihat bahkan ada belakangan ini orang-orang yang paling merasa jadi pengikutnya Al-Mahdi. Iya betul, gimana tuh Bang? Tapi bahkan orang yang memperjuangkan Islam pun dia cap teroris. saya pusing lihat orang ini nih. Ya emang udah begitu. Heran saya itu kenapa? Karena loh kok orang ini logika sesederhana itu saja kok dia tidak paham. Kelompok ini yang mencap teroris siapa dulu kan gitu. Iya, Loh betul. kok hanya karena kebencian mungkin kepada satu orang. Iya, iya. Kok kelompoknya dituduh teroris gitu? Heran saya. Terus katanya dia akan menjadi pasukan Al-Mahdi gitu. Kalau kamu jadi pasukan Al-Mahdi nanti kamu akan ke pasukan itu. Akan gitu. disebut teroris juga. Terus juga dong gitu kan. Nah itu saya Ini lucu. kebodohan ya. Lucu bagi saya. Heran saya itu Bang. Iya, Kita masuk mulkat Jabariyah, yaitu yang bisa dibenarkan, yang benar didustakan. Iya, Seperti itu. betul. Ya, jadi begini Bang. Kalau kita bicara tentang akidah, tentang iman, dan tentang apa satu lagi itu ada akidah, ada iman, ada tauhid. Itu sebetulnya semuanya menyambung. Iya. Ya, akidah itu adalah ikatan iman yang kuat dalam mengesahkan Allah. Akidah itu dari kata akoda, ikatan. Tauhid itu menjadikan satu. Iya. Iman itu keyakinan. Jadi akidah itu adalah ikatan yang kuat, ya, itu dalam mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi orang-orang yang ini harus diperbaiki. Makanya dari awal saja walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan ani ibudullaha wajtanibu taghut. Itu Nabi semuanya sama. Berarti saya ngelihatnya orang ini kalau dia prinsipnya seperti itu, bisa-bisa nanti suatu saat dia juga akan bilang Al-Mahdi teroris. Kenapa? Bisa saja. Karena
orang-orang kafir, para pembenci Al-Mahdi yang sudah menanti-nanti untuk mencelakakan Al-Mahdi juga, kan mencap Al-Mahdi teroris. Iya. Nah dia nggak lihat siapa yang mencap. Nah terus tadi kayak kelompok yang tadi tuh, kok dia berani ikut-ikutan gitu. Iya. Padahal itu kan nanti bagian dari pasukannya Al-Mahdi kalau dia tahu ilmunya, Iya. kalau dia tahu kitabnya gitu loh. Itu kan karena Itu ya, kalau kita udah maklum karena kebodohan saja. Iya, seperti tahu. inilah Pak. Udah bodoh, tapi kalau dinasihatin sok pintar ya udah biarin aja. Seperti pemuda Al-Hashimi lah, itu kan dicap teroris oleh orang barat. Iya. Hanya ikut-ikutan. nah iya, saya juga termasuk dulu itu. Karena kita nggak tahu kan. Waktu saya masih SMP SMA lah gitu. Kan Kan nggak paham. Guru saya pernah bilang ini, hati-hati kepada kelompok yang dicap teroris oleh orang barat. Kalau dicap teroris oleh orang Islam baru tuh kita. Jadi maksudnya hati-hati itu jangan sampai kita Ikut-ikutan. Itu. Karena orang kafir yang mencap kita percaya kan lucu. Karena lisan kita ini nanti akan dipertanggungjawabkan oleh di hadapan betul. Allah. Bahaya. Nah saya heran, nah orang ini juga ngerasa Bani Tamim gimana mau masuk kalau yang Bani Tamim aslinya aja lu nggak percaya. Ya udah, ini udah 35 menit Iya, depan udah. ini ya. Nanti disambung lah Pak. Kita sambung lagi ya. Oke ya. Ini makin seru nanti ke depan nih Pak. Ya, karena ini perjalanan kita masih jauh nih, Ustaz Ya, Dede. Insyaallah. Ya, Pak Dede ke utara, saya ke selatan nih masalahnya ya. Saya nggak kompor kan, saya cuma menyebutkan ini pelajaran lah. Gitu. Oh. Saling mengingatkan aja. Saling Kita mengingatkan, begitu. Supaya kita tidak ikut-ikutan. Misalnya orang kafir mencap begini, jangan percaya orang kafir lah kan. Iya, Gitu begitu. maksudnya. Iya. Nanti saya dibilang kompor lagi. Biarkanlah. Yang kompor kan yang penting jangan meleduk aja. Tapi ya ujung-ujungnya nanti dibilang setan alas. Setan alas. Abang masa setelah alas enggak? Nggak tahu deh ya, walau alam. Oke, 35 menit ke depan kita sudah lalui. Kita tutup dulu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Yang benarnya dari Allah dan kesalahannya adalah kezaliman kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.